Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kelas biologi SMA. Kali ini kita akan belajar materi biologi lintas minat kelas 11 IPS, yaitu bab tentang sel. Bab sel ini akan dibagi menjadi dua pertemuan atau dua video ya, dimana pada pertemuan pertama ini kita akan membahas materi tentang definisi dan sejarah sel. Sedangkan di pertemuan kedua nanti atau di video kedua nanti kita akan membahas tentang struktur dan fungsi sel. Ya, kita mulai saja materi tentang sel, yaitu definisi dan sejarah sel. Sel adalah unit terkecil dari kehidupan. Artinya, sel adalah bagian terkecil dari makhluk hidup yang masih dapat berdiri sendiri dan melaksanakan fungsi kehidupan. Misalnya, pada sel tumbuhan ada yang dapat membuat zat makanan. Sel tumbuhan dan hewan juga ada yang memiliki kemampuan untuk mengubah zat makanan menjadi energi. Selain itu, dapat pula memproduksi protein, menyerap zat dari luar, serta mengeluarkan zat dari dalam sel ke lingkungan, dan kemampuan lainnya dari sel. Jadi, sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup yang masih dapat melaksanakan fungsi kehidupan. Beda dengan satuan terkecil dari sebuah materi, yaitu atom, dan atom dibagi lagi menjadi tiga, yaitu proton, elektron, dan neutron. Proton, elektron, dan neutron walaupun merupakan material terkecil di dunia ini, namun dia tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan kehidupan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Berdasarkan jumlah sel penyusun tubuh suatu makhluk hidup, maka makhluk hidup dikelompokkan menjadi dua, yaitu makhluk hidup yang hanya terdiri atas satu sel atau dikenal dengan istilah uniseluler, dan ada juga makhluk hidup yang tubuhnya tersusun atas banyak sel atau dikenal dengan istilah multiseluler. Berikut adalah contoh makhluk hidup yang uniseluler dan multiseluler. Ya, ini adalah paramecium atau dikenal dengan istilah binatang sendal karena mirip seperti sendal ya. Dan ini adalah satu sel dan hanya bisa dilihat di bawah mikroskop. Dan seluruh aktivitas tubuhnya itu ada di dalam satu sel ini, yaitu pencernaan, pernafasan, pembuatan energi, dan lain-lain itu dilaksanakan di dalam satu sel ini. Ya, contoh makhluk hidup uniseluler berikutnya adalah bakteria. Ya, ini satu sel dari bakteri ya. Ini bakteri yang tersusun atas satu sel, ini bakteri yang tersusun atas satu sel, dan ini adalah bakteri yang sedang melakukan pembelahan diri dari satu sel, dia nanti akan membelah menjadi dua sel. Contoh berikutnya adalah amuba. Berbeda dengan paramecium, kalau amuba bentuknya tidak beraturan karena dia mampu melakukan penjuluran-penjuluran sitoplasma yang membuat bentuk tubuhnya bisa berubah-ubah. Penjuluran sitoplasma seperti ini berguna untuk dia bergerak ataupun untuk mengambil makanannya. Jadi kalau ada makanan di sini, maka akan dilakukan penjuluran dan kemudian dimasukkan ke dalam tubuh atau ke dalam selnya. Ini satu selnya nih ya. Ya, berikut adalah contoh dari hewan multiseluler, yaitu tumbuhan maupun hewan. Dan hewannya saya lihatkan satu aja ya, lalat di sini contohnya. Nah, satu matanya ini adalah satu sel, ini satu sel, satu sel. Jadi lalat tersusun atas banyak sel atau dikenal dengan istilah multiseluler. Ya, berikutnya adalah tumbuhan, di mana ini adalah daunnya. Kemudian kalau kita lihat di bawah mikroskop, maka kita akan menemukan bahwa daun itu tersusun atas banyak sel yang bersatu membentuk helaian daun. Ya, selanjutnya kita bahas tentang sejarah penemuan sel. Sel berukuran sangat kecil dan untuk melihat sel, kita memerlukan alat bantu yaitu mikroskop. Karenanya, sejarah penemuan sel sangat berhubungan dengan penemuan mikroskop. Mikroskop pertama kali ditemukan oleh Antony van Leeuwenhoek. Beliau adalah seorang saudagar asal Belanda. Hobi Antony van Leeuwenhoek adalah mengasah-asah kaca sehingga terbentuklah lensa. Dan dengan lensa yang dihasilkan olehnya, maka ia mampu untuk memperbesar objek yang dia amati melalui lensa ciptaannya menjadi beberapa puluh kali besarnya. Jadi, penemu mikroskop pertama kali itu adalah Antony van Leeuwenhoek. Gambarnya yang ini ya. Ya, berikut adalah bentuk mikroskop yang diciptakan oleh Antony van Leeuwenhoek. Lensanya yang ini ya, yang kecil di sini ya. Dan pada saat Antony van Leeuwenhoek ingin mengamati suatu objek, misalnya dia mau mengamati air selokan, maka air tersebut harus ditaruh di ujung paku ini ya, atau di ujung jarum ini. Dan untuk melihatnya, maka dia harus melihat dari sisi sebelah sana ya. Ya, berikut adalah gambar mikroskop Antony van Leeuwenhoek yang diperbesar ya. Di sini nanti ujung objek yang diamati ditaruh di ujung paku ini.
Ini lensanya yang kecil ini ya, yang terbuat dari kaca yang kemudian diasah sedemikian rupa membentuk lensa sehingga bisa memperbesar objek. Nah, untuk mengamatinya harus dari sini ya, sebelah sini. Atau ini yang lebih jelasnya. Ya, jadi beginilah cara mengamati suatu objek menggunakan mikroskop Anthony van Leeuwenhoek. Jadi, objeknya ditaruh di depan sini, kemudian kita mengamatinya dari sisi sebelah sini. Dan untuk mengamatinya, ini harus dihadapkan ke cahaya ya, sehingga nanti cahaya yang datang akan mengenai objek yang diamati, kemudian dipantulkan melalui lensa, kemudian diteruskan ke mata dan kita bisa melihat objek tersebut. Hasil penemuan Anthony van Leeuwenhoek kemudian dibukukan dan diberi judul Nature atau Alami diindonesiakannya. Di dalam buku tersebut terdapat gambar-gambar hasil pengamatan terhadap benda mati maupun makhluk hidup yang dilihat di bawah mikroskop. Berikut adalah salah satu halaman dari buku Anthony van Leeuwenhoek di mana kita dapat melihat bahwa dengan menggunakan mikroskop yang dibuatnya, kita dapat melihat dengan jelas struktur tubuh dari makhluk hidup yang digambarnya. Dengan mikroskop buatan Anthony van Leeuwenhoek, beliau mampu melihat makhluk hidup yang hanya terdiri atas satu sel, dan ini contoh adalah makhluk hidup bakteri ya yang dilihat oleh Anthony van Leeuwenhoek. Jadi bakteri selain berbentuk batang, ada juga yang berbentuk bulat-bulat seperti ini. Jadi Anthony van Leeuwenhoek adalah orang yang pertama kali menemukan makhluk hidup yang tubuhnya hanya terdiri atas satu sel. Ya, berikut juga gambar makhluk hidup uniseluler yang dilihat menggunakan mikroskop Anthony van Leeuwenhoek. Beberapa puluh tahun kemudian ada seorang yang bernama Robert Hooke yang juga mampu membuat mikroskop. Berbeda dengan mikroskop ciptaan Anthony van Leeuwenhoek yang hanya menggunakan satu lensa, Robert Hooke mampu membuat mikroskop dengan menggunakan dua lensa, sehingga hasil pengamatan melalui mikroskop Robert Hooke jauh lebih baik. Dan pengamatan yang fenomenalnya dari Robert Hooke adalah pengamatan pada sayatan batang tumbuhan Quercus saber atau dikenal dengan istilah pohon X gabus, di mana pada mikroskop yang diamatinya, Robert Hooke mampu menemukan struktur seperti kamar atau ruang atau kotak yang berukuran kecil. Kemudian, Robert Hooke memberi nama selula dari bahasa Latin yang artinya kamar atau kotak kecil. Dan dari kata selula inilah istilah sel tercipta. Berikut adalah gambar sayatan batang tumbuhan Quercus saber atau pohon X gabus, di mana pada bagian batangnya kita dapat melihat kotak-kotak atau kamar-kamar kecil yang dikenal dengan istilah selula, yang merupakan asal-muasal dari kata sel. Berikut adalah gambar tumbuhan Quercus saber atau pohon X gabus, di mana pada bagian batangnya tampak seperti dikuliti. Karena memang bagian kulit batang yang bagian luar ini tersusun atas sel-sel gabus yang telah mati. Oleh sebab itu, Robert Hooke hanya melihat kamar atau ruang kosong. Karena sel-selnya telah mati, maka tidak akan menemukan sitoplasma maupun organel-organel yang umum terdapat di dalam sel. Kulit kayu pada tumbuhan pohon X gabus ini umumnya dimanfaatkan oleh manusia untuk pembuatan tutup botol. Beragam minuman beralkohol itu biasanya menggunakan tutup botol dari pohon X gabus ini. Ya, ini penampakan dari kulit pohon X gabus, di mana ini terdiri atas sel-sel yang sudah mati ya, sedangkan di bagian dalamnya yang ini masih hidup. Dan di sini tampak bahwa kulit yang sudah mati ini bisa mencapai kedalaman hingga 25 cm. Cukup untuk dibuat menjadi tutup botol. Ya, ini adalah gambar tutup botol berbagai merek minuman yang terbuat dari kulit pohon X gabus. Berikut adalah penampakan mikroskop buatan Robert Hooke, di mana digunakan dua lensa ya. Satu lensa ada di sini, sedangkan lensa yang lainnya ada di sebelah sini ya. Dan untuk melihat objeknya, kita harus mengintip atau melihat dari sini, dan objek yang akan diamati ditaruh di jarum sini. Sama seperti Anthony van Leeuwenhoek, hasil pengamatan Robert Hooke kemudian dibukukan dengan judul mikrografia. Mikro itu kecil ya, grafia itu artinya gambar. Berikut adalah gambar-gambar hasil pengamatan oleh Robert Hooke menggunakan mikroskop buatannya, yaitu mikroskop yang sudah memiliki dua lensa. Ya, ini juga sama ya, hasil pengamatan dari mikroskopnya Robert Hooke. Ini juga ya, lebih detail lagi. Ini dari tumbuhan ini. Dan kemudian ini adalah gambar jamur yang dilihat di bawah mikroskop Robert Hooke. Dan ini adalah serat-serat kain yang dilihat di bawah mikroskop Robert Hooke.
Ya, kemudian selanjutnya kita berkenalan dengan Rudolf Virchow. Beliau adalah seorang dokter asal Jerman, dan pada tahun 1855, berdasarkan penelitian dia, Virchow mencetuskan istilah omnis cellula e cellula, yaitu artinya semua sel berasal dari satu sel, atau sel berasal dari sel lainnya melalui pembelahan sel. Jadi maksudnya seperti ini. Jadi sel yang ada itu sebenarnya berasal dari pembelahan sel atau dari sel yang sebelumnya. Dan sel sebelumnya ini berasal dari sel yang membelah sebelumnya, dan seterusnya. Dan tokoh penemuan sel berikutnya adalah Theodor Schwann, yaitu ahli ilmu fisiologi asal Jerman. Beliau mengungkapkan bahwa semua organisme tersusun dari sel. Dan berikut kalau kita lihat sebuah tumbuhan, maka kita bisa melihat bahwa dari akar sampai dengan daun itu tersusun atas sel-sel. Begitu pula dengan hewan-hewan maupun organisme yang tersusun atas satu sel. Ya, demikian video tentang definisi dan sejarah sel. Sampai ketemu di bab sel selanjutnya, yaitu akan membahas tentang struktur dan fungsi sel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.